warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu guru semuanya yang bisa hadir dalam acara sosialisasi tentang budaya positif. Sosialisasi ini adalah aksi nyata saya dalam guru penggerak di modul 1.4. Budaya positif. Sebelum ke budaya positif dan materinya, saya ingin bertanya, yang di benak Bapak dan Ibu ketika ada kata budaya positif yang tersirat itu apa? Apa baik? Kebiasaan yang sudah baik. Kebiasaan yang sudah baik. Iya. Perilaku sehari-hari yang sudah baik. Tutur kata yang sudah baik. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif yang di dalamnya itu ada materi perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol dan restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Nah, saya mau minta 2 orang untuk melakukan ini. Siapa yang bersedia? 1 orang menuliskan apa yang paling berharga di dalam dirinya. 1 orang lagi nanti berusaha untuk membuka apa yang sudah dipegang oleh temannya. Siapa yang bersedia? 2 orang. Jadi nanti di sini kita mencoba menuliskan. Siapa yang mau? 2 orang? Bu Susi atau siapa? Bu Susi sama siapa? Pak Dedi deh, Pak Dedi. Pak Dedi nanti yang ini yang menggoda buat Bu Susi biar ngebuka kepalan tangannya. Bu Susi tulis 1 di kertas sesuatu yang berharga dari Bu Susi, ditulis terus dikepalkan di tangan. Dan Pak Dedi tugasnya bagaimana caranya Bu Susi itu sampai membuka kepalanya, dirayu sama Pak Dedi. Bapak, ayo enggak, ayo. Boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari uang. Ayo mangga di depan Bu, ayo Bu. Mangga, ayo sok Pak Dedi yang merayu. Nah, Bu Susi kan lagi ngepal, Pak Dedi yang ngerayu sampai boleh. Tapi jangan maksudnya dipaksa dibuka-buka gitu. Pakai kata-kata. Ayo mangga. Ayo mangga ini. Ayo mangga coba Pak pakai ini bujuk rayu, pakai bujuk rayu. Iya. Yang dipegang sebuah kertas. Kertas? Iya. Buat apa dipegang tuh? Biar gak lepas. Soalnya ini berharga buat saya. Apa seharganya sih? Berharga tidak ternilai oleh nilai rupiah seberapa pun. Boleh saya gigit? Boleh, apabila dikembangkan dia menjadi ibadah. Oh, kalau begitu coba. Ininya bagus. Ini bagus. Yang ini juga Bagus juga. Ini juga bagus. Bagus. Ini juga bagus. Dengan segala cara ya, Bu Susi masih tetap dengan mempertahankan apa yang berharga. Kan boleh. Iya. Yang saya punya ini membutuhkan waktu, tenaga, materi.
pikiran. Pokoknya segala upaya saya dapatkan untuk memperoleh ini. Sebenarnya saya tidak perlu sih kalau banyak di rumah. Ini tidak ada di rumah. Dibeli juga Bapak nggak akan mampu membelinya. Kayaknya ini kenapa dikeluarkan juga? Aku suka kepala ya. Nggak bisa itu buka-buka gitu kepalanya. Kira-kira apa yang ada di dalam juga? Oke, terima kasih Pak Dedi sama Bu Susi. Bentar, Bu Susi diam dulu sebentar. Pak Dedi, terima kasih. Iya. Nah, saya mau tanya, kenapa Bu Susi mempertahankan kepalanya? Karena sesuatu yang berharga. Karena sesuatu yang berharga. Nih ya, alasan Bu Susi tadi sudah ya. Alasannya menutup kepalan karena sesuatu yang berharga. Sekarang emang yang berharga di dalam tangan Bu Susi apa sih? Boleh dibacain nggak? Bila dibagikan dia menjadikan ibadah. Apa ya? Ayo bisa nebak nggak? Tahu aku. Kalau bisa saya kasih roti saya jatah saya. Apa? Ilmu. Apa tuh? Oh, ilmu yang berharga menurut Bu Susi. Kasih tepuk tangan dulu buat Bu Susi. Terima kasih Bu Susi dan Pak Dedi yang sudah bersedia ke depan. Nah, contoh kegiatan tadi adalah contoh kontrol diri, di mana yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Begitu juga kepada para siswa kita. Jadi, ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ketika kita memerintah peserta didik, memang seolah-olah kita tidak mengontrol dia. Tapi itu sedikit contoh sebagai kita itu sebagai kontrol muridnya. Jadi kita yang mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika diberi kritik dan membuat orang bermasalah juga, itu adalah sebuah kontrol diri. Itu ilusinya yang kedua. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal kita itu tidak boleh memaksa kepada para siswa kita. Jadi ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini ada tabel tentang stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kalau di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan itu sama. Tapi di teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, begitu juga dengan murid-murid kita. Murid-murid kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda, Bu. Tidak sama. Dan semua orang, murid-murid kita juga memiliki gambaran yang berbeda tentang pemikiran mereka. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksa buat orang untuk sama pandangannya seperti kita. Tapi kalau di teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan memaksakan bahwa kalau misalnya di stimulus respon itu, kamu yang harus mengikuti pandangan saya. Tapi di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol itu hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Nah, itu perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah untuk stimulus respon. Tapi di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Selanjutnya kita lanjut, itu adalah yang tadi disebut dengan perubahan paradigma. Jadi berubah dari stimulus respon menjadi
teori kontrol diri. Nah, sekarang kita belajar tentang sama-sama disiplin positif. Apa sih disiplin, Ibu? Disiplin itu apa ya? Taat peraturan. Oke. Nah, makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang berarti belajar. Berarti bukan aturan ya. Disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, seperti yang tadi dijawab ya, dalam budaya kita itu makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal disiplin itu adalah belajar. Jadi kecenderungan umumnya itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Jadi ketika ada kata-kata disiplin itu biasanya tidak mengikuti aturan karena sudah tidak disiplin. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Kalau misalnya disiplin aturan, nah itu yang membuat ketidaknyamanan. Tapi ketika disiplin itu belajar dan terjadi di dalam hati diri sendiri, itu akan bisa menjadi suatu yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Nah, di dalam disiplin itu nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya, ketika Bapak Ibu memakai motor menggunakan helm, itu tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan. Apa takut sama polisi ditilang? Takut sama polisi. Untuk keselamatan ya Bu ya. Kalau untuk karena takut sama polisi ditilang, berarti itu bukan disiplin berarti ya, tapi dari luar karena peraturan. Terus berhubungan juga itu kontrol diri kita. Kalau misalnya kita lihat karena aturan, berarti kita masih menggunakan teori stimulus respon, bukan kontrol diri. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi ketika kita menggunakan helm untuk keselamatan. Nah, ketika COVID kita memakai masker, itu kenapa? Takut tertular. Dan nilai-nilai kebajikan yang muncul adalah nilai kesehatan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai itu bersifat universal, luas ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi setiap apa yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Dan Diana Gosen di tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan memotivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi gini, ketika kita memakai helm, takut polisi, berarti yang muncul adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, karena kita takut ditilang. Tapi ketika di dalam diri kita muncul motivasi intrinsik, kan buat keselamatan, takutnya nanti jatuh atau ada apa, kita terlindungi. Nah, itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebijakan yang kita ingin capai oleh anak Indonesia yaitu kita kenal dengan nilai-nilai di profil pelajar Pancasila. Biar gak bete, kita nyanyi dulu profil pelajar Pancasila ya. 1, 2
2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Nah, ada berapa dimensi Bu? Profil pelajar Pancasila? Ada 6. Nah, nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila ini yang harus kita capai untuk peserta didik kita. Alhamdulillah kurikulum Merdeka sudah ngeling bahasanya ya dengan P3 ini. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan, Didi Diana Gosen itu di dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu motivasi eksternal. Di mana ketika kita membuat suatu aturan di sekolah ada sanksi, itu adalah motivasi eksternal. Motivasi ini tidak betul bisa membuat anak berubah, tapi tidak akan berlaku seterusnya. Jadi motivasi eksternal ini kebanyakan kan anak, aduh saya mau datang pagi biar gak dihukum, misalnya kalau ada hukuman. Tapi ketika anak nanti di luar, kan kita tidak mendidik anak untuk di sekolah saja, tapi untuk dia sampai ke masyarakat. Jadi ketika kita memakai hukuman, itu efeknya hanya sebentar. Ibu denda nih, ibu hukum nih, itu akan efeknya itu tidak akan lama. Nanti ada pertanyaan di anak-anaknya itu, kalau saya tidak melakukan, nantinya apa ya yang terjadi? Nanti juga kayak gitu lagi, saya paling dihukum itu lagi. Tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Nah, untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama, tapi satu tingkat di atas menghindari hukuman. Kita boleh memberikan penghargaan, tapi bukan bentuk hadiah. Jadi apa yang sudah saya dapatkan ilmunya, jadi jangan sebentar-bentar dapat hadiah, jangan sebentar-bentar dapat hadiah. Memang betul memotivasi anak, tapi itu hanya dari luar saja. Ketika nanti mereka kecewa ketika dia berbuat sesuatu dan tidak mendapatkan imbalannya, mereka akan kecewa. Boleh misalnya kita kasih tepuk apresiasi, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bentuk sesuatu barang, makanya kan di kemarin sudah kita bahas ya, untuk dalam pembagian raport tidak ada perankingan. Nah itu untuk menunjukkan tidak adanya motivasi ekstrinsik. Nah yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak, memunculkan, memberikan motivasi internal. Jadi anak-anak itu harus sadar gitu, bahwa saya itu melakukan ini karena oh iya, kalau misalnya buang sampah sembarangan itu nilai kebersihan yang saya ambil, nilai kesehatannya, dan nilai-nilai yang lainnya. Nah ini adalah yang harus kita coba berikan motivasi eksternal kepada anak-anak. Bisa juga kita ngasih contoh Bu, kasih contoh perilaku yang positif ke anak, anak bisa mencontohnya. Itu kan anak nanti bisa berpikir, oh iya ibu guru juga seperti itu, saya juga harus seperti ini. Jadi ada motivasi internal dari anak. Jadi anak menyadari diri sendiri bahwa saya harus berbuat seperti ini. Nah,
adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam pembelajaran yang tadi ini adalah motivasi eksternal ya. Hukuman itu adalah motivasi eksternal. Ada yang bisa membedakan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman seperti apa? Kalau konsekuensi seperti apa? Coba uji jangan. Nah, kita lihat di sini di tabel ya. Hukuman itu membuat identitas anak menjadi gagal. Saya gagal terhadap diri saya sendiri. Kalau konsekuensi dan restitusi membuat identitas anak menjadi sukses. Apa perbedaannya? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi juga sebenarnya tidak nyaman, tapi dia jangkanya pendek. Kalau hukuman biasanya anak suka jadi takut, trauma, kepanjangan, saya habis dihukum. Jadi teringat tuh di memori terdalam, saya dulu pernah dihukum sama guru saya. Dulu pasti teringat itu sama anak. Nah, kalau di restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi itu korban bisa dilakukan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, sekarang kita coba ya jawab ya. Ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini adalah beberapa tindakan guru. Tebak, ini kalimat hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah." Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat datang hadir sekolah. Itu juga betul, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan olahraga selama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Konsekuensi. Berarti udah ngerti ya, alhamdulillah. Kita kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Alhamdulillah, untuk hukuman dan konsekuensi sudah paham semuanya. Nah, setelah melihat tabel dan menjawab soal, kita simpulkan hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan restitusi itu apa. Hukuman adalah sesuatu yang datang tiba-tiba dan tidak terencana. Misalnya anak mau berbuat kesalahan kan, kita langsung hukum. Itu datangnya kan tiba-tiba, anak tidak tahu. Padahal kan saya baru telatnya, saya padahal kan nggak tahu ini kenapa jadi lupa bawa tugas atau apa. Dan itu datang tiba-tiba dan tidak terencana oleh pikiran anak, itu tidak terencana. Kalau konsekuensi, sesuatu yang sudah disepakati, dibahas, dan disetujui oleh pihak guru dan murid. Nah, kalau misalnya kamu mencoret-coret, nanti ganti bukunya. Tapi udah ada pembicaraan dulu sebelumnya, seperti janjinya, konsekuensinya seperti apa, anak bisa sudah tahu. Tapi kalau restitusi menurut dosen, itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau konsekuensi ini kita mencoba untuk memperbaiki kesalahan, mencari solusi, bukan main nyalahin aja, tapi kita itu mencari solusi. Nah, kalau misalnya terlambatnya karena apa? Misalnya bangun kesiangan, kenapa bisa kesiangan? Karena tidurnya malam. Kenapa tidurnya malam? Main HP. Nah, kita kasih solusi. Itu adalah restitusi. Jadi ketika mereka
menghadapi kita berbicara kepada mereka, mereka tidak merasa sedang dihakimi, tidak merasa sedang dihukum seperti itu. Jadi mereka akan kembali kepada teman-temannya itu dengan karakter yang lebih kuat. Biar gak bete lagi, kita ice breaking, berdiri dulu ya, ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena bapak-bapaknya tinggal di sini. Gedein sih Ulung. Ya. Kita ice breaking panjang pendek ya. Panjang pendek. Goyang bu, biar segar. Biar gak bete. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, panjang. Suaranya panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Oke, sekarang ganti. Lagunya masih ini. Tapi ketika panjang, ibu pendekin. Ketika pendek, ibu harus gini. Coba gedein ininya gimana sih? Wow. Gede. Siap ya, ininya ditukar ya. Dibalik, dibalik, dibalik. Biar langsing. Mau ceria. Siap. Nah, ini mah gede. Tadi mah kecil. Siap. Joget bu, joget bu, joget. Pak, joget pak. Nah. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Maksudnya ininya bu, ininya bu, ininya. Ininya bu, gerakannya aja, gerakannya. Gerakannya aja, gerakannya aja. Gerakannya aja ya bu. Ulang ya. Lagi, lagi, joget. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek.
aku juga. Di sponsor utama dari Mayora. Full screen. Ini susah amat sih. Maksudnya Nggak dipisah lagi buka. Ini bakso dengan jus. Ya. Udah aja. Udah. Alhamdulillah tadi kita sudah bergerak ya, ice breaking tentang panjang dan pendek. Sekarang kita berlanjut ke materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Di kurikulum Merdeka kita sudah buat keyakinan kelas ya ibu-ibu semuanya ya? Membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas? Ya, kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Di sini kita keyakinan kelas atau peraturan kelas yang ibu-ibu buat atau bapak-bapak. Bentuknya keyakinan kelas. Oke. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, kita harus membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya ada kata tidak boleh, dilarang, atau jangan. Tapi kalau keyakinan kelas adalah misalnya menghormati sesama, menjaga kebersihan. Bukan tidak boleh membuang sampah, tapi menjaga kebersihan. Nah, keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi bukan cuma dipasang. Ini keyakinan kelas kita, tapi tidak dilaksanakan, tidak diterapkan. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, ketika membuat keyakinan kelas, apa kita yang bikin? Langsung dicetak bersama anak-anak. Jadi, terus setelah itu kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ini berhasil atau tidak. Jadi dalam kurun waktu kita cek, oh keyakinan kelasnya tidak berjalan nih, kita ajak lagi anak-anak. Nah, pembentukan yang pertama itu yang sudah kita ketahui dan kita jalankan. Pertama itu kita mempersilahkan murid-murid untuk mencurahkan peraturannya dulu. Pertama, peraturan apa dulu nih yang mau kita sepakati? Anak nulis di kertas, Bu, tidak boleh nyontek, misalnya ditulis di situ. Tidak boleh kesiangan. Pasti kan anak-anak kata-katanya seperti itu. Ada tidak boleh meledek orang tua. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat, dan banyak sekali anak-anak membuat peraturan. Nah, kita catat peraturan-peraturan yang sudah anak tulis itu, kita catat, terus ditempel di papan tulis, dan setelah itu kita ganti kalimat tidaknya itu menjadi sebuah kalimat positif. Nah, setelah menjadi kalimat positif, barulah kita sama anak-anak itu menemukan nilai kebaikan dan keyakinan dari tujuan yang akan kita buat. Jadi ketika anak, kan misalnya gini, nulis tidak boleh mencontek, kalimat positifnya jujur. Nanti nilai kebaikannya apa dari kejujuran itu? Terus tidak membuang sampah sembarangan, kita ganti kalimat positifnya, menjaga kebersihan. Nilai kebaikannya itu apa? Untuk kesehatan, misalnya seperti itu. Nah, nanti setelah semua sudah disepakati oleh anak-anak, kita terus tidak boleh tadi ada konsekuensi.
Jadi ketika anak melanggar kesepakatan kelasnya, piket misalnya, denda, itu tidak akan membuat motivasi intrinsik anak itu muncul. Tapi kita ajak untuk restitusi, menggali kenapa anak itu berbuat kesalahan. Kita gali, kita harus memunculkan motivasi intrinsik dari anak, yaitu yang tadi, restitusi. Kita meninjau ulang kepada anak-anak itu, kenapa dia berbuat salah, kenapa dia berbuat seperti itu. Tapi kita mencari solusi, bukan hanya menyalahkan, tapi kita berusaha mencari solusi dari masalah anak tersebut. Nah, setiap anak yang berbuat kesalahan itu, mereka itu ada beberapa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa saja, Bu? Kalau sandang, pangan, papan, berarti itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan apa lagi, Bu? Disayangi, ya dilindungi, untuk perhatian. Nah, kita lihat ya. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Begitu juga murid-murid kita butuh, Bu. Kebutuhan dasar manusia mereka itu harus kita lihat, mereka itu sedang dibutuhkan. Kebutuhan dasarnya itu apa? Yang hilang kebutuhan dasarnya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Begitu juga murid-murid kita. Nah, kita mencoba ya. Ada penguasaan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, dan cinta kasih sayang. Untuk kalimat yang pertama, ketika anak bilang, aku bosan di kelas mewarnai terus, itu kebutuhan dasar apa yang belum anak dapatkan? Kebebasan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Itu kebutuhan apa? Kesenangan, betul. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu kebutuhan apa? Penguasaan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nazarlet, ya murid saya. Nah itu ibu-ibu, jadi inilah contoh-contoh kalimat-kalimat anak dari kebutuhan yang harus mereka miliki, yang harus kita penuhi. Karena tadi sudah betul, kita kasih tepuk keren dulu buat semuanya. Tepuk keren, 2 jempol untuk semua. Keren, keren, keren. Terima kasih, alhamdulillah. Sekarang kita mau bahas tentang posisi kontrol dan restitusi. Ada 5 posisi kontrol kita, Bu, terhadap anak. Pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira kita ada di posisi mana, Bu? Apakah betul ada di posisi manajer? Amin ya. Yuk kita lihat posisi penghukum itu seperti apa. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dari ucapan ya, Bu, walaupun tidak pakai tangan, mulutnya juga bicaranya bisa jadi sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya bernada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik.
terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu kata-kata seorang penghukum. Bagaimana perasaan murid kita, Bu, kalau misalnya pada saat itu murid kita datang terlambat? Pasti sedih, ngedon, dia pasti malu lagi. Ya Allah gitu kan. Dan itu akan terekam memori terdalam. Saya dulu pernah dikatain sama ibu guru sama bapak guru seperti itu. Nah, ini adalah contoh posisi penghukum. Sekarang posisi pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pembuat rasa bersalah itu nadanya suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya teh merapat ke anak gini teh, gini teh. Gitu, merapat ke anak. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya? Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Walaupun lembut tapi ada kata-kata mengecewakan ibu. Jadi merasa si anak itu bersalah. Aduh, saya bersalah. Nah, itu contoh pembuat rasa bersalah. Sekarang posisi teman. Kalau posisi teman itu, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Teman itu bernada suara ramah, akrab, dan bercanda, biasanya sambil bercanda. Bahasa tubuhnya itu merapat kepada murid, mata dan senyum jenaka sambil ketawa, sambil senyum matanya juga. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti bapak bantu kamu ini. Ini membuat anak sebagai teman, tapi nanti anak itu akan tergantung kepada kita, bergantung pada guru yang menjadi posisi teman. Ketika menemukan guru yang posisi kontrol yang lain, mereka nggak akan nyaman. Posisi ini juga tidak yang diharapkan untuk kita. Selanjutnya, posisi pemantau. Kalau posisi pemantau hampir sama seperti posisi teman. Guru pada posisi ini berarti mengawasi setiap tingkah laku siswa saat di sekolah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Saya sambil pelan-pelan. Apa peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi dia memantau, tetap kekeh sama apa yang ada di dalam peraturan. Nah, yang terakhir, posisi manajer. Ini posisi yang diharapkan guru-guru untuk dapat melaksanakannya. Posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi manajer ini memakai posisi segitiga restitusi. Jadi gini, nanya, apa yang kita yakini kita kembalikan lagi. Kan kita tadi sudah buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya. Apa yang kita yakini? Apa kamu sudah meyakininya? Misalnya, datang terlambat misalnya. Apa yang kita yakini? Kita harus datang tepat waktu. Apa kamu sudah meyakininya? Kira-kira belum, Bu. Terus, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita kasih solusi, tidak menyalahkan. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa pada diri kamu. Terus, apa rencana kamu untuk memperbaiki? Jadi kita nanya lagi. Sesudah dikasih solusi, kita tanya lagi. Coba kalau misalnya memperbaiki itu, misalnya datang terlambat, memperbaikinya dengan cara apa?
Datang lebih awal. Selain datang lebih awal, misalnya jawabannya, saya tidurnya akan lebih cepat Bu, nggak akan main HP malam-malam. Jadi anak akan mengeluarkan idenya untuk mencari solusinya untuk menjadi yang lebih baik. Nah, sekarang kita baca ceritanya ya. Ada sebuah cerita. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kata Mario dan Adi, iya Pak, tadi pas jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin, kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka merunduk. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, Tapi apa, kata Pak Joko? Tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya, kata Mario dan Adi. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari penyelesaian bersama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, kata Mario. Kalau kata Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kata Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenal Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Jawab Mario dan Adi, tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Tadi ketika Adi main lempar-lemparan, kebutuhan apa yang dibutuhkan mereka? Kesenangan. Nah, Pak Joko memakai posisi kontrol yang mana? Memakai posisi kontrol manager. Nah, ini yang diharapkan pada kita semua ketika kita menghadapi anak yang bermasalah atau melakukan hal yang tidak baik di sekolah. Kita pergunakan posisi kontrol manager. Saya pernah ingat, Bu Ai, punten ya, saya bahas di sini nih. Saya ketika mendapatkan ini, saya langsung ingat Bu Ai pernah cerita. Ini bisa ditanamkan di rumah juga Bu, untuk anak kita. Bu Ai pernah cerita gini, dulu Rahman katanya suka naik-naik mobil, mancal-mancal ya waktu SMP. Tapi apa yang dilakukan Bu Ai itu pakai posisi manajer. Bu Ai itu nanya, Man seneng ya? Seneng ya mancal-mancal gitu? Iya seneng Bu. Tapi coba deh Man pikirin bahayanya kayak gimana. Nah itulah posisi kontrol manajer yang udah betul Bu Ai, kasih tepuk tangan. Karena ketika saya melihat ini, saya langsung, oh iya ya, kita terapkan juga selain di sekolah, di rumah kepada anak kita. Jadi anak kita juga bisa, oh iya ya, apa yang sudah saya lakukan itu salah. Jadi motivasi intrinsik mereka yang muncul, bukan motivasi ekstrinsik dari luar karena ketakutan atau karena ingin mendapat imbalan dan hadiah. Kita balik lagi ke selanjutnya, bukan ini, yang satu lagi. Bentar ya. Contoh kasus kedua.
Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus warna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu warna sepatu sesuai peraturan. Nah, Pak Lukman ini menggunakan posisi kontrol apa, Bu? Sebagai penghukum. Indikatornya itu apa? Pak Lukman langsung menyalahkan tanpa memberi solusi kesempatan kepada Sabrina. Oke, kita kembali lagi ke PPT-nya. Nah, posisi manajer itu adalah posisi menggunakan segitiga restitusi. Tadi kan kita sudah tahu restitusi apa. Nah, posisi manajer itu adalah penerapan dari segitiga restitusi. Saya sudah menerapkan, mencoba menerapkan, memberi contoh tentang posisi segitiga restitusi ini ke dalam sebuah video. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika anak salah, misalnya kayak tadi, kamu terlambat, harusnya kita tanya dulu, kenapa terlambat, nak? Oh iya, nggak apa-apa, setiap orang juga pernah salah. Misalnya ibu juga pernah terlambat. Nah, tapi kita yang kedua memvalidasi tindakan. Kita validasi tindakan salahnya, kita yang validasi tindakan yang salah. Jadi kita, nah kira-kira ada cara lain nggak untuk kamu memperbaiki? Apakah dari keterlambatan itu? Misalnya bisa, Bu, saya harus bangun lebih pagi agar tidak terlambat, tidak menonton TV atau main HP malam-malam. Nah, untuk menanyakan keyakinan, misalnya, nah, terlambat itu sudah termasuk keyakinan kelas kita belum? Sudah, Bu. Nah, coba kamu sudah tahu kan keyakinan kelas kita apa? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Terus mulai kapan kamu akan memperbaikinya? Jadi kita kasih motivasi agar anak bisa memperbaiki diri, memberi solusi juga, tidak hanya menyalahkan. Sekarang kita lihat contohnya ya, yang sudah saya coba lakukan, tapi bukan sebenarnya anak terlambat ini, actingnya, ilusinya. Posisi ketika kita berbicara di ilustrasi, ketika kita menggunakan segitiga restitusi itu, kata-kata di validasi tindakan kelas seperti apa, identitas, menstabilkan identitas di mana posisinya, dan menanyakan keyakinan kelas. Kita lihat sebentar ya. Salah. Udah nggak apa-apa, itu lanjutin aja. Ilustrasi. Bisa dikatakan tepat waktu, tidak, Bu. Nah, Bintang, setiap manusia pasti punya kesalahan. Sama, ibu juga ingin mencari siapa yang salah. Namun kita akan mencari solusi bagaimana Bintang agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ibu tahu, pasti Bintang mempunyai alasan mengapa Bintang datang terlambat. Larut malam dan tidak dibangunkan oleh ibu. Kok bisa tidur larut malam? Memang apa yang Bintang lakukan di malam hari? Padahal saya melakukan suatu game. Apakah datang terlambat itu sudah termasuk ke dalam keyakinan kelas kita? Tidak, Bu.
Apakah Bintang masih ingat keyakinan kelas kita itu seperti apa? Iya Bu, disiplin, menghargai teman, tolong menolong. Nah, itu Bintang sudah tahu keyakinan kelas kita seperti apa. Jika Bintang masih ingat keyakinan kelas kita, lalu apa yang akan Bintang lakukan agar Bintang tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan meminta ibu saya untuk meluangkan saya di malam hari lagi. Lalu kapan itu akan dilaksanakan? Dari malam ini sampai seterusnya. Alhamdulillah jika Bintang sudah mau berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan berusaha untuk datang tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih ya Bintang. Sekarang kamu boleh istirahat. Jadi edit ada Bu Sophie masuk ya waktu itu. Nah, itulah penerapan posisi kontrol manajer yang menggunakan segitiga restitusi. Nah, diharapkan ya Bapak Ibu setelah mendapatkan ini kita sama-sama merefleksi diri, berada di posisi kontrol mana kita selama ini. Kita akan berusaha untuk menjadi guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer agar anak tidak merasa tersalahkan. Jadi kita mencari solusi bagaimana anak itu dapat menyelesaikan solusinya, bukan jadi anak itu terbebani dengan kata-kata kita atau hukuman yang ada. Nah, kesimpulannya yaitu dengan menanamkan disiplin positif, guru dapat memotivasi peserta didik dengan motivasi intrinsik. Guru pun dapat menganalisis kebutuhan dari peserta didik sehingga dapat memposisikan diri sebagai manajer. Semoga kita semua dapat menciptakan budaya positif dimanapun kita berada, terutama di lingkungan sekolah. Alhamdulillah. Itulah presentasi dari saya. Semoga kita semua dapat menciptakan budaya positif tidak hanya di sekolah tapi dimanapun kita berada. Dengan terciptanya budaya positif itu akan muncul nilai-nilai positif dalam diri kita maupun di lingkungan kita. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa menerapkannya ya. Panjang-panjang, pendek-pendek, panjang-panjang, panjang-panjang, punten. Kemudian goal energi sekian, terima kasih. Baik, pintar. Pak Jaya itu andalan Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah kita ketahui bahwa kita itu adalah juara kedua sekolah sehat sekota Bogor. Nah, untuk meningkatkan kesehatan di sekolah kita, kita akan meningkatkan semangat gotong royong kita untuk menjaga kebersihan di sekolah kita. Hari ini Ibu membawa selendang duta kebersihan kelas. Ini duta kebersihan untuk kelas kita, kelas 4B. Kelas yang lain juga sudah punya. Ini dipakai sama siapa? Dipakai oleh yang piket. Tugas duta kebersihan di sini nanti menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita dengan cara operasi semut. Operasi semutnya itu dilakukan 2 kali dalam 1 hari. Pertama, sebelum masuk setelah pembiasaan pagi dan sebelum masuk setelah melakukan kegiatan istirahat. Dilakukan selama 5 menit.
Jadi setiap orang pasti kebagian menjadi duta kebersihan. Untuk hari Senin, duta kebersihannya berarti yang piket hari Senin. Untuk hari Selasa sampai Jumat juga jadi sesuai jadwal piket. Mengapa kita ada duta kebersihan dan kegiatan gotong royong menjaga kebersihan? Agar kebersihan di lingkungan kita tetap terjaga. Ketika sekolah kita bersih, otomatis sekolah kita akan sehat. Siap untuk menjadi duta kebersihan sekolah? Oke, terima kasih. Hari ini siapa yang piket? Hari Selasa. Oke, boleh maju ke depan. Kita pakaikan selendangnya. Tapi selendangnya nggak apa-apa, cuma 3 ya. Perwakilan saja. Bertiga yang pakai selendang silakan. Nanti yang lain nggak apa-apa. Ayo, Umar. Ibu pakaikan selendang duta kebersihannya ya. Oke, Ibu pasangkan selendang duta kebersihannya sebagai simbol tanggung jawab kamu sebagai petugas kebersihan di sekolah hari ini ya. Wakilannya untuk yang piket hari ini, gotong royong ya dalam menjaga kebersihan sekolahnya. Berdiri yang